ada di rest area. Rest area berapa sih? 13. Pasnya? 13,5. Oke, kita ada di rest area 13,5 di Karangtengah. Sekarang kita mau ke pantai, kita jalan-jalan. Tapi Mendung deh. iya sih, Gimana? mendung sih. Tapi tenang aja, mendung bukan berarti hujan. Hmm? Dekat bukan berarti jadian. Aduh. Udah kesana dulu ya. Ya Udah udah makan ya. Kalau mau kan gua kesini ya. Hai, gue Morin. Ini mini gue, namanya Mino. Halo, nama saya Sisil. Sisil, sahabat gue, dia orangnya sih kocak banget. Terus spontan juga. Terus ya seru sih, seru banget pokoknya kalau jalan sama dia. Kenal Maureen udah lama banget, udah dari 2006 sih. Karena satu fakultas bareng, terus juga beberapa tahun ya, kira-kira 5 tahun setelahnya jadi satu kampus, satu kos-kosan bareng. Nah dari situ terus kita jadi sering karena tahu Maureen suka mini klasik, mini Morris. Jadi ya udah sering ngajakin jalan-jalan karena kebetulan gue kan ngikutin papa waktu itu ada komunitas. Nah terus ya udah ikutin aja trip bareng, touring bareng. Nah dari situ sih semakin dekat sampai akhirnya pas tahun 2015 kita joinan buka klinik bareng. Kalau Mino yang jelas udah tahu banget dari awal dia udah diangkat waktu itu, maksudnya diambil sama Maureen. Terus dia kayak punya kebiasaan kalau kenalan dulu sama orang, apalagi yang dia mungkin kayak permisi dulu untuk pertama kali masuk, tuh pasti ada aja trouble sedikit gitu. Ya Sisil ya kira-kira mirip-mirip sih karena kan sama-sama mini. Terus dia itu tapi tipenya yang Jeep Moke atau Mok. Itu nggak ada pintunya, nggak ada atapnya cuma atap kanvas. Itu lebih seru lagi karena serunya ya bener-bener ngerasain angin. Jadi naik mobil rasanya naik motor. Trip sama Maureen sama Mino tuh udah lama banget sih. Pertama kali kayaknya waktu itu ke Jogja. Nah biasaannya dia pasti kalau baru pertama kali nyalain starter mobil itu dia pasti selalu ngajak ngomong Mino. Ayo Mino kita jalan, kita berpetualang, kita adventure bareng. Dia kayak memanusiakan, membuat Mino tuh kayak jadi sosok anaknya gitu. Tadi pas lagi mau kesini sih yang serunya itu kita malah milih jalan yang bukan jalan gede. Kita lebih suka jalan yang lebih cepat tapi ya udah yang jalan desa pun juga nggak apa-apa. Terus ya udah akhirnya kita ngelewatin jalan yang agak kecil, itu seru banget. Terus pemandangannya keren-keren banget. Buat sampai ke sini sih seru sih, karena baru pertama kali kan. Biasanya kan cuma sekitar sini kayak ke Anyar kemana, tapi ke sini tuh baru pertama ini dan melihat medannya ya lumayan. Wow juga, kaget juga, tapi seru karena Mino juga pasti bisa sih. Nggak usah takut, maksudnya karena Mino lebih rendah, terus jadi kayak jalannya berlubang-lubang besar, tapi pasti dapat celahnya pasti bisa sih. Terus pas lagi di jalan kita ngeliat ternyata mau menuju ke pantai harus ngelewatin gunung-gunung dulu. Udaranya enak, terus jalannya juga enak ya, walaupun ada juga yang tadi agak jelek tapi ya udahlah ya, toh masih bisa lewatin juga. Terus udah gitu juga ya kita ngeliatin ternyata pemandangannya yang keren itu, jadi rasanya terbayarkan banget dengan jalan yang jauh itu. Gue itu udah sering trip sama Sisil itu dari 2012. Awalnya gue nebeng sama mobilnya dia kan, karena waktu itu 2012 Mino belum ada, gue nebeng sama dia. Terus dan kebiasaan dia yang paling seru banget adalah nggak pernah ketinggalan cemilan. Cemilan itu harus ada. Pokoknya mulut itu harus ngunyah. Kalau dia nggak ngunyah, dia tidur. Seru. Satu kata buat trip hari ini, seru banget. Impressionnya ke Pantai Bugel bagus banget sih. Soalnya jarang banget spot foto, spot buat mobil yang bisa sebesar seluas ini. Dan deket banget sama pantainya, bener-bener
tadi itu berasa banget kayak mau diguyur sama deburan ombaknya, saking deketnya gitu. Seru banget sih, pasti rekomen banget sih buat anak-anak yang mau touring, mau jalan bareng sama keluarga juga. Terus diriin kemah juga, kayak tadi ada deh yang diriin kemah juga di situ. Pasti seru banget sih. Hari ini ke Jakarta sampai Pandeglang ini seru sih. Ternyata short trip ini udah bisa dapetin pemandangan yang keren ini. Gak nyangka juga, ternyata berjarak cuma kira-kira 4-5 jam lah sampai dari Jakarta. Ternyata udah keren juga. Terus jalannya masih oke, masih mulus, paling cuma 20% lah yang nggak terlalu bagus. Terus pas di sini di Pantai Bugal, memang sih dari jalan raya sampai ke sini memang agak-agak berbatu-batu. Terus tapi itu aman lah, masih bisa masuk kok nyampe sini. Gitu deh. Trip selanjutnya pasti harus pengennya sih ke daerah Itaran Timur ya, pengennya ke Lombok gitu. Tapi juga sebenarnya justru malah belum pernah ke daerah-daerah Sumatera. Pengen sih. Untuk kedepannya kemungkinan kita mau ke daerah Sumatera, mungkin mau ke Lampung, terus lanjut ke Palembang. Ya mungkin akan lebih seru ya naik moke dengan yang nggak ada pintunya itu. Gue kadang-kadang juga suka denger sih ada cerita-cerita orang yang bilang kayaknya kalau mau beli klasik itu susah dirawat, terus kalau mau road trip jauh kayaknya agak ragu untuk dibawa. Tapi gue udah 2 kali sih ke Bali bareng sama Mino. Gue bawa dia sendiri, bener-bener gue sendiri. Jalan dari Jakarta sampai Bali udah 2 kali, satu di tahun 2018, satu lagi yang baru kemarin di bulan Maret 2021. Aman sih, aman banget, bener-bener gak ada masalah, aman banget. Gue malah sampai pakai AC juga, gak ada masalah. Gue nyampe Bali, sampai di Bali juga paling cuma cek dikit dan itu nggak ada yang bermasalah, cuma dicek doang. Habis itu, oh udah deh, jalan lagi sekarang. Jelas kalau untuk hobi ini kayak mobil klasik itu pasti nggak terbatas gender sih. Oke, kadang-kadang orang-orang bilang susah ya kayaknya ngerawat mobil klasik. Pasti susah, tapi kalau di balik susahnya juga pasti ada happy-nya, pasti ada fun-nya, pasti pengalamannya banyak deh. Mau yang mogok di jalan, mau yang tiba-tiba ada keserempet mobil atau motor orang lain gitu. Tapi kan serunya di situ, dan ya kita lihat ya jangan cuma dari kayak buntungnya, tapi banyak banget kok untungnya, banyak banget happy-nya gitu. Maureen, terima kasih untuk selama ini. Sudah seperti kakak, sahabat, saudara yang selalu ada, menyemangati, membimbing, apalagi setelah papa mama nggak ada, dan selalu ngajakin traveling untuk menikmati hidup. Jadi ketemu banyak temen, banyak saudara-saudara baru. Karena memang hidup adalah perjalanan dan bagaimana kita menikmatinya. Tahun 2012 touring pertama gue nebeng mobilnya Sisil. Kita bertiga, gue, Sisil, dan papanya. Di tengah perjalanan gue dikasih kesempatan untuk nyetir mobilnya. Rasanya bahagia banget. Tapi di tahun berikutnya papanya dia meninggal, dan beberapa tahun sebelumnya mamanya yang meninggal. Kebayang, pasti Sisil sedih dan terpukul banget. Gue coba menghibur dia dengan menularkan kebahagiaan yang gue rasakan dulu.